Hai teman-teman, di sini saya akan melakukan uji coba ANOPA one way, satu arah, dengan menggunakan aplikasi SPSS Statistik. Saya di sini memakai versi 25. Langsung saja ke tutorialnya. Pertama kita akan membuka SPSS. Kemudian kita akan buka tab variable new. Nih, kita klik. Terus kita akan membuat dua variabel, di mana pekerjaan dan pendapatan. Pekerjaan tab pendapatan tab. Kemudian ini kita biarkan numerik. Kemudian ini kita jadikan 0 desimalsnya. Desimalsnya kita buat jadi 0. Pendapatan juga begitu. Kemudian measure pekerjaan menjadi nominal dan pendapatan menjadi scale. Terus labelnya, di sini labelnya kita buat isi value dulu. Aduh, sorry guys. Labelnya kita buat dulu pekerjaan, pendapatan kita pindahkan ke label, terus value-nya kita tab, terus kita masukkan value-nya nomor 1, kemudian labelnya tani, terus kita klik add, kemudian akan muncul seperti itu. Kemudian kita buat lagi value-nya 2, terus labelnya kita buat buruh, kita add, kemudian ketiga kita buat value-nya 3, terus kita buat labelnya lainnya, terus kita tinggal add, terus langsung aja klik OK. Jadi seperti inilah tampilannya. Oke, langsung aja selanjutnya kita akan buka data view dan kita akan mengisi data sebanyak 24 responden. Nah, datanya sudah saya siapkan di sini, di Word. Tadi sudah saya pindahkan, terus tinggal kita copy, kemudian kita copy paste aja, terus kita paste. Nah, akan ada tampilannya seperti ini. Kalau kita mengisi manual juga bisa. Kita klik satu-satu kalau manual ya. Baik, setelah kita isi data-data tersebut, kita klik menu analisis, terus kita cari compare means, terus klik one way ANOPA. Nah, tampilannya akan seperti ini sampai muncul jendela one way ANOPA. Seperti inilah kira-kira tampilannya. Terus kita pilih variabel pendapatan, masukkan ke kotak dependent list. Kemudian pekerjaan kita masukkan ke faktor. Terus kita klik tombol options. Mana options? Nah, akan muncul jendelanya seperti ini. Terus kita centang deskriptif dan homogeneity of variance stats, lalu continue. Kemudian klik tombol Voshawk sampai muncul jendela seperti ini, centang Bonferroni dan James Howell. Jadi kita biarkan aja signifikan levelnya 0,05.
Kemudian kita klik continue. Lalu keluarlah analisisnya, langsung kita klik OK. Kita tunggu dan inilah hasilnya. Hasilnya saya juga sudah pindahkan ke Word dan hasilnya dapat kalian lihat sebagai berikut. Nah, data uji ANOVA tadi sudah saya pindahkan ke Word. Tampilannya kurang jelas ya teman-teman, mohon maaf. Jadi tampilannya akan seperti ini. Kemudian itu gimana ya biar kelihatan kali angkanya. Nah, mungkin tampilan seperti ini jauh lebih jelas ya teman-teman. Saya sudah pindahkan screen chapter data-data one way ANOVA tersebut. Jadi langsung saja interpretasi uji coba ANOVA. Dari tabel deskriptif nampak bahwa responden yang bekerja sebagai tani rata-rata berpendapatan sebesar 1954,97,50. Kemudian buruh rata-rata berpendapatan sebesar 26,50,80,75. Kemudian lainnya 32,64,23,25. Sebelum kita melanjutkan uji, kita perlu diingat bahwa salah satu asumsi ANOVA adalah variansnya. Variansnya itu sama. Jadi dari tabel test of homogeneity of variance terlihat bahwa hasil uji menunjukkan bahwa varian ketiga kelompok tersebut sama, di mana P dikurang value sama dengan 0,357. Nah, bisa kalian lihat teman-teman di layar teman-teman, signifikannya 0,357. Sehingga uji ANOVA valid untuk menguji hubungan ini. Jadi selanjutnya untuk melihat apakah ada perbedaan pendapatan dari ketiga kelompok pekerjaan tersebut, kita lihat tabel ANOVA. Di sini kita lihat ada tabel ANOVA, di mana kita lihat pada tabel ANOVA, dari tabelnya pada kolom signifikan diperoleh nilai P 0,037. Dengan demikian pada taraf nyatanya 0,0,5. Jadi artinya kita menolak hipotesis 0, sehingga kesimpulannya yang didapatkan adalah ada perbedaan yang bermakna rata-rata pendapatan berdasarkan ketiga kelompok pekerjaan tersebut. Kemudian kita akan melakukan interpretasi uji ANOVA pada post hoc test. Jika hasil uji menunjukkan H0 gagal ditolak, berarti sama dengan tidak ada perbedaan. Maka uji lanjut post hoc test tidak dilakukan. Sebaliknya, jika hasil uji menunjukkan H0 ditolak atau ada perbedaan, maka uji lanjut post hoc test harus dilakukan. Karena hasil uji ANOVA menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna, maka uji selanjutnya adalah melihat kelompok mana saja yang berbeda. Untuk menentukan uji lanjut mana yang digunakan, maka kembali kita lihat tabel test of homogeneity of variance, di mana bila hasil tes menunjukkan varian sama, maka uji lanjut yang digunakan adalah uji Bonferroni. Namun bila hasil tes menunjukkan varian
tidak sama, maka uji lanjut yang digunakan adalah uji James-Howell. Jadi dari tes of homogeneity menghasilkan bahwa varian ketiga kelompok tersebut sama. Maka uji lanjut Voss-Hoek test yang digunakan adalah uji Bonferroni. Jadi dari tabel Voss-Hoek test di atas atau yang terlihat pada tampilan ini memperlihatkan bahwa kelompok yang menunjukkan adanya perbedaan rata-rata pendapatan ditandai dengan tanda bintang adalah kelompok tani dan lainnya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.